Dalam tayangan edukasi finansial kali ini, kita akan membongkar secara radikal dinamika di balik fenomena over kredit rumah yang seringkali menjadi buah simalakama bagi banyak keluarga di Indonesia. Kita tidak hanya akan membahas definisi dasar dari pengalihan utang ini, melainkan melakukan bedah tuntas terhadap anatomi jebakan hukum yang sering tersembunyi di balik janji-janji manis harga miring, serta bagaimana data real dari Bank Indonesia memberikan sinyal waspada terhadap kenaikan angka kredit macet. Anda akan mendapatkan panduan komprehensif mengenai risiko fatal praktik bawah tangan yang dapat menghancurkan skor kredit penjual sekaligus menghilangkan hak kepemilikan pembeli di masa depan, serta langkah-langkah prosedural alih debitur yang sah secara hukum agar transaksi Anda tidak menjadi bom waktu. Pastikan Anda menyimak setiap segmen hingga detik terakhir, karena informasi mengenai rincian biaya tersembunyi dan strategi due diligence yang akan kami bagikan bisa menjadi pembeda antara investasi properti yang menguntungkan atau kebangkrutan administratif yang berkepanjangan. Sebuah pengetahuan krusial yang jarang diungkapkan secara jujur oleh para makelar properti di luar sana. Membeli sebuah hunian seringkali dianggap sebagai puncak pencapaian hidup bagi masyarakat modern. Sebuah simbol stabilitas dan kemapanan ekonomi yang dikejar dengan penuh-peluh selama bertahun-tahun. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa mempertahankan cicilan rumah selama masa tenor 20 tahun bukanlah perkara mudah, di mana banyak debitur yang akhirnya tercekik oleh beban finansial hingga terpaksa menyerah di tengah jalan. Fenomena menyerah di tengah jalan ini kemudian disamarkan dalam istilah yang terdengar lebih halus dan solutif, yaitu over credit. Sebuah mekanisme di mana kewajiban utang dialihkan dari pemilik lama kepada pihak ketiga sebagai pembeli baru. Secara teknis, over credit merupakan upaya penyelamatan aset agar tidak disita oleh pihak perbankan. Namun, di balik itu semua, terdapat kompleksitas hak dan kewajiban yang berpindah tangan secara paksa akibat ketidaksanggupan finansial. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai apa yang sebenarnya sedang ditransaksikan, pihak yang terlibat seringkali terjebak dalam euforia sesaat tanpa menyadari bahwa mereka sedang melakukan pertaruhan besar terhadap aset paling berharga dalam hidup mereka. Premis utama yang mendasari fenomena ini adalah posisi over credit sebagai pisau bermata dua, yang bisa menjadi penyelamat finansial bagi penjual atau justru menjadi bom waktu hukum yang mematikan bagi pembeli baru. Di satu sisi, penjual merasa terbebas dari jeratan bunga bank yang kian membengkak, sementara pembeli merasa mendapatkan kesepakatan luar biasa dengan harga di bawah nilai pasar saat ini. Namun, dinamika ini jarang berjalan semulus yang dibayangkan jika tidak dibarengi dengan kepatuhan administrasi yang ketat dan transparansi antar pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi suku bunga perbankan menjadikan over credit sebagai sebuah arena pertaruhan, di mana kesalahan dalam membaca kontrak atau mengabaikan persetujuan bank dapat berujung pada hilangnya investasi yang telah dibangun dengan susah payah. Memahami over credit berarti harus siap menyelami labirin birokrasi perbankan dan aturan hukum agraria yang sangat rigid, di mana setiap tanda tangan yang dibubuhkan tanpa dasar legalitas yang kuat hanyalah akan menjadi tumpukan kertas tanpa nilai saat terjadi sengketa di kemudian hari. Realita pahit di balik fenomena over credit seringkali berakar pada data makroekonomi yang menunjukkan tren kenaikan non-performing loan atau rasio kredit macet pada sektor properti yang dilaporkan oleh otoritas moneter seperti Bank Indonesia. Peningkatan angka kredit macet ini mencerminkan kegagalan daya beli masyarakat dalam menghadapi tekanan inflasi yang secara sistematis menggerus pendapatan real rumah tangga, sehingga memicu memjakan jumlah rumah second hand dengan status belum lunas di pasar properti. Data ini bukan sekedar angka statistik belaka, melainkan sebuah sinyal peringatan bahwa banyak rumah tangga di Indonesia sedang berada dalam kondisi finansial yang rapuh dan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apapun. Tingginya angka penawaran unit over credit di berbagai platform digital memberikan gambaran nyata bahwa banyak orang yang awalnya optimis mampu menyicil rumah, namun akhirnya harus terjungkal karena kalkulasi awal mereka yang terlalu berani atau tidak memiliki dana cadangan yang cukup untuk masa darurat.
Dampak dari fenomena floating rate atau suku bunga mengambang yang diberlakukan oleh bank komersial setelah masa promo berakhir seringkali menjadi penyebab utama membengkaknya cicilan hingga melampaui batas kewajaran. Tekanan inflasi yang tidak terkendali menyebabkan bank menyesuaikan suku bunga mereka, yang secara otomatis membuat porsi pembayaran pokok utang menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran bunga yang kian mencekik. Kondisi ini menciptakan skenario house poor, sebuah keadaan di mana sebuah keluarga memiliki aset fisik berupa rumah mewah, namun tidak memiliki likuiditas tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karena lebih dari 30% pendapatan mereka terserap habis untuk membayar cicilan rumah. Ketika pengeluaran rumah tangga sudah tidak lagi proporsional dengan pendapatan, maka pilihan untuk melakukan overkredit menjadi satu-satunya jalan keluar yang dianggap masuk akal. Meskipun proses tersebut seringkali dilakukan dengan rasa putus asa yang mendalam tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Dari sisi psikologi pasar, terdapat perbedaan tajam antara penjual yang sedang dalam kondisi panik atau distress sale dengan pembeli yang tergiur oleh label harga murah dan kemudahan prosedur awal. Penjual yang sudah terdesak oleh ancaman lelang bank cenderung ingin melepaskan beban utangnya secepat mungkin, sehingga mereka seringkali mengabaikan prosedur hukum yang benar asalkan ada pihak yang bersedia mengambil alih pembayaran bulanan. Di sisi lain, pembeli seringkali terjebak dalam bias kognitif yang menganggap bahwa membeli rumah overkredit adalah jalan pintas menuju kemakmuran properti, tanpa perlu melewati proses verifikasi ketat dari pihak bank. Tanpa melakukan penghitungan risiko jangka panjang, seperti akumulasi denda yang mungkin tersembunyi, atau kerusakan fisik bangunan yang tertutup polesan cat baru, pembeli seringkali mengabaikan aspek legalitas demi mendapatkan unit rumah yang terlihat estetis namun memiliki tumpukan masalah administratif di baliknya. Memasuki area yang sangat berbahaya, kita harus menyoroti lubang hitam hukum yang sering disebut sebagai praktik overkredit bawah tangan yang hanya mengandalkan kwitansi atau akta notaris tanpa sepengetahuan bank. Banyak pihak yang merasa bahwa dengan membuat kesepakatan di depan notaris, maka transaksi tersebut sudah sah secara hukum dan mengikat secara mutlak bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Padahal, kenyataannya, akta notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk memaksa bank mengalihkan hak kepemilikan atau melepaskan tanggung jawab debitur lama jika bank tersebut tidak dilibatkan secara resmi. Praktik ini adalah sebuah kecerobohan administratif yang fatal karena secara hukum, objek jaminan masih berada di bawah kekuasaan bank dengan atas nama debitur awal. Sehingga segala bentuk pengalihan hak yang dilakukan secara diam-diam adalah sebuah pelanggaran kontrak yang dapat membatalkan asuransi maupun perlindungan hukum lainnya bagi kedua belah pihak. Risiko fatal bagi penjual dalam skema bawah tangan ini adalah kenyataan bahwa nama mereka tetap tercatat dalam sistem informasi debitur atau BI checking selama masa tenor kredit masih berlangsung. Jika pembeli baru yang mengambil alih rumah tersebut mengalami kemacetan pembayaran di masa depan, maka reputasi finansial penjual asli yang akan hancur dan mereka akan masuk ke dalam daftar hitam perbankan yang menghambat akses mereka ke pinjaman lainnya. Meskipun kunci rumah sudah berpindah tangan dan rumah tersebut sudah ditempati oleh orang lain, secara sistem perbankan penjual tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap sen utang yang tersisa. Keadaan ini seringkali menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan ketika penjual mendapati diri mereka tidak bisa mengajukan kredit usaha atau kredit kendaraan bermotor hanya karena pembeli rumah mereka tidak disiplin dalam membayar angsuran bulanan yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, risiko bagi pembeli dalam transaksi tidak resmi ini jauh lebih mengerikan, terutama saat masa tenor kredit akhirnya berakhir dan saatnya untuk mengambil sertifikat asli di bank. Karena status kepemilikan di mata bank masih atas nama penjual lama, maka pembeli baru akan menghadapi kesulitan administratif yang luar biasa besar untuk melakukan proses balik nama atau pengambilan sertifikat tanpa kehadiran fisik penjual asli. Bayangkan, jika setelah belasan tahun menyicil dengan tertib, pembeli mendapati bahwa penjual asli sudah tidak diketahui keberadaannya, sudah meninggal dunia, atau justru menuntut uang tambahan untuk menandatangani dokumen pengambilan sertifikat tersebut. Ketidakpastian status kepemilikan ini menjadikan rumah tersebut sebagai aset yang menggantung secara hukum, sulit untuk dijual kembali dengan harga normal, dan mustahil untuk dijadikan agunan bank di masa depan karena cacat dalam proses peralihan hak yang tidak diakui oleh lembaga keuangan resmi.
Satu-satunya jalur yang sehat dan aman untuk melakukan transaksi ini adalah melalui prosedur resmi yang disebut sebagai alih debitur di hadapan pihak bank yang memberikan fasilitas kredit tersebut. Dalam proses ini, bank akan melakukan verifikasi ulang terhadap kemampuan finansial pembeli baru seolah-olah mereka sedang mengajukan kredit baru dari awal, termasuk pengecekan skor kredit dan kapasitas pendapatan. Meskipun prosedur ini terkesan lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama, namun inilah satu-satunya cara untuk memindahkan kewajiban utang dan hak atas properti secara legal dan diakui secara administratif oleh negara. Dengan alih debitur resmi, maka nama pembeli baru akan tercatat sebagai pemilik yang sah di sistem bank dan penjual lama akan sepenuhnya terbebas dari segala tanggung jawab hukum maupun beban finansial yang melekat pada rumah tersebut sejak tanggal penandatanganan akad baru. Salah satu aspek yang sering dilupakan oleh para pihak dalam transaksi overkredit adalah komponen biaya tersembunyi yang jumlahnya tidaklah sedikit jika diakumulasikan secara keseluruhan. Selain harga tebusan yang dibayarkan kepada penjual, pembeli harus menyiapkan dana segar untuk biaya appraisal ulang oleh bank guna menentukan nilai pasar properti saat ini yang akan menjadi dasar perhitungan plafon kredit baru. Belum lagi adanya biaya administrasi bank, biaya provisi, biaya premi asuransi jiwa dan kebakaran yang harus diperbaharui, hingga kewajiban pembayaran pajak penghasilan atau PPh bagi penjual, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB bagi pembeli. Mengabaikan rincian biaya-biaya ini di awal kesepakatan dapat menyebabkan kegagalan transaksi di tengah jalan karena salah satu pihak tidak sanggup menyediakan dana tunai yang dibutuhkan untuk melunasi biaya operasional perbankan dan kewajiban perpajakan kepada negara. Penting bagi calon pembeli untuk melakukan due diligence atau uji tuntas yang sangat ketat, tidak hanya terhadap kelengkapan dokumen hukum, tetapi juga terhadap kondisi fisik bangunan dan sisa tenor yang ada. Memastikan bahwa harga overkredit memang benar-benar berada di bawah harga pasar adalah sebuah keharusan, dengan memperhitungkan total sisa utang ditambah dengan uang kompensasi yang diminta oleh penjual, serta seluruh biaya pengalihan yang timbul. Pembeli harus jeli melihat apakah ada tunggakan iuran lingkungan, tagihan listrik, atau pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar selama bertahun-tahun oleh pemilik sebelumnya. Selain itu, pengecekan fisik harus dilakukan secara mendalam untuk mendeteksi adanya kerusakan struktural yang mungkin memerlukan biaya renovasi besar, sehingga keuntungan dari harga beli yang murah tidak habis menguap hanya untuk memperbaiki atap yang bocor atau pondasi yang sudah mulai retak akibat pemeliharaan yang buruk selama masa cicilan berjalan. Sebagai ringkasan dari seluruh pembahasan mendalam kita, overkredit rumah memang bisa menjadi sebuah strategi keluar yang cerdas bagi mereka yang sedang terjepit masalah keuangan. Namun, hanya jika transparansi hukum menjadi prioritas utama di atas segalanya. Harga murah bukanlah satu-satunya parameter yang harus dikejar, karena murah di awal bisa menjadi sangat mahal di kemudian hari, jika prosesnya dilakukan dengan mengabaikan prosedur legalitas yang telah ditetapkan oleh lembaga perbankan dan otoritas agraria. Keamanan investasi properti terletak pada kejelasan status kepemilikannya, dan dalam konteks overkredit, kejelasan tersebut hanya bisa dicapai melalui persetujuan tertulis dari bank pemberi kredit. Memaksakan transaksi tanpa alih debitur resmi adalah sebuah perjudian besar yang mempertaruhkan masa depan finansial dan ketenangan batin keluarga Anda hanya demi menghemat sedikit biaya administrasi di awal transaksi. Vonis strategis bagi Anda yang sedang mempertimbangkan langkah ini adalah ambillah unit overkredit tersebut hanya jika Anda telah memastikan bahwa semua dokumen lengkap, penjual bersedia melalui proses bank secara resmi, dan margin keuntungan yang didapat jauh melebihi seluruh biaya pengalihan yang akan dikeluarkan. Namun, jangan ragu untuk segera lari dan membatalkan niat jika pihak penjual mengajak Anda untuk melakukan transaksi bawah tangan atau jika terdapat ketidakjelasan mengenai status sisa utang dan dokumen sertifikat di bank. Tidak ada harga rumah yang cukup murah untuk menggantikan risiko nama Anda masuk dalam daftar hitam perbankan atau risiko kehilangan rumah yang telah Anda cicil selama puluhan tahun hanya karena masalah administrasi yang tidak tuntas. Kedisiplinan dalam mengikuti prosedur hukum adalah investasi terbaik yang akan melindungi aset Anda dari berbagai sengketa hukum yang mungkin muncul di masa depan yang tidak terduga.
Pesan penutup yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memiliki rumah merupakan sebuah maraton panjang yang membutuhkan stamina finansial dan ketelitian hukum yang luar biasa kuat. Lebih baik Anda tinggal di rumah kecil atau bahkan tetap menyewa, namun dengan hati yang tenang dan keuangan yang sehat, daripada memiliki rumah mewah namun dihantui oleh ketakutan bahwa sewaktu-waktu aset tersebut bisa disita karena adanya sengketa administrasi atau gagal bayar dari pihak lain. Jadilah konsumen properti yang cerdas dan kritis, yang tidak mudah tergiur oleh jargon solusi kepepet, tanpa menakar terlebih dahulu kelayakan setiap dokumen yang Anda tanda tangani di atas materai. Semoga analisis mendalam ini memberikan perspektif baru bagi Anda dalam mengelola aset properti, dan membantu Anda menghindari lubang-lubang kegagalan finansial yang seringkali tersembunyi di balik kata overkredit rumah yang tampak menggoda, namun penuh dengan risiko tersembunyi.